apakah sudah lama berjualan di sekitar sini? Kami berjualan di sini sekitar 2 bulan lebih, Kak. Oh, 2 bulan lebih. Menurut kakak, apakah pendapat kakak mengenai penumpukan sampah di sekitar daerah Parangtambun, tepatnya di seberang kampus UNM, Kak? Menurut saya keadaan sampah di sini cukup mengganggu, Kak. Karena dari sampah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap dan membawa penyakit dari lalat dan banyak nyamuk. Oh, ya Kak. Makasih Kak atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai topik banjir dan drainase di wilayah Parangtambun. Ada 2 pembahasan, yaitu latar belakang dan tujuan dari kegiatan observasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Pertama itu latar belakang. Wilayah Parangtambun merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai langganan banjir di Kota Makassar. Kondisi ini diperparah oleh sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, terutama akibat tumpukan sampah dan sedimentasi yang menyebabkan aliran air menjadi lambat. Selain itu, wilayah ini secara geografis berada di dataran rendah di area pesisir, sehingga air mudah tergenang. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga berkontribusi pada persoalan ini. Data BMKG tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan intensitas curah hujan yang semakin memperbesar resiko terjadinya genangan di kawasan tersebut. Poin yang kedua yaitu tujuan dari kegiatan observasi yang telah kami lakukan. Jadi bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual saluran drainase di Parangtambun serta mengidentifikasi faktor-faktor kompleks yang menyebabkan banjir. Selain itu, kami mendokumentasikan kondisi fisik drainase dan lingkungan, mengumpulkan data dari masyarakat serta instansi terkait pada akhirnya memberikan rekomendasi solusi yang bersifat terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi resiko banjir. Metode pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan kami menggunakan 3 metode utama. Pertama, observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung pada beberapa titik saluran drainase untuk mengetahui kondisi nyata di lokasi. Kedua, wawancara yang dilakukan secara singkat kepada beberapa warga di sekitar lokasi untuk mengetahui pengalaman mereka terkait banjir. Ketiga, studi literatur dan data sekunder termasuk data dari BMKG Makassar, artikel berita, serta jurnal terkait permasalahan banjir dan drainase. Kedua, karakteristik dan kerentanan wilayah. Parangtambun terletak di Kecamatan Tamalate dan berada dekat pesisir serta muara Sungai Talo. Wilayah ini memiliki karakteristik dataran rendah dengan topografi yang landai. Fungsinya sebagai kawasan pemukiman padat dan pusat kegiatan ekonomi seperti keberadaan beberapa pasar dan area usaha, menjadikan aliran air semakin terbebani. Kondisi geografis dan penggunaan lahan tersebut yang menyebabkan Parangtambun tergolong sebagai wilayah sangat rentan terhadap banjir dan genangan. Baik, selanjutnya yaitu penyebab banjir. Berdasarkan hasil identifikasi, penyebab banjir di Parangtambun berasal dari 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu faktor dari dalam wilayah, yang meliputi saluran drainase yang tidak memadai, sempit dan dangkal, banyaknya tumpukan sampah yang menghalangi aliran air, dan pendangkalan di area muara. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar wilayah, yang meliputi pengaruh pasang air laut atau banjir rob, curah hujan ekstrim yang meningkat menurut BMKG, dan kiriman air dari hulu Sungai Talo. Selanjutnya, temuan utama. Dari observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa genangan air terjadi secara rutin saat hujan lebat dan ketika air laut sedang pasang. Masyarakat mengakui bahwa sampah menjadi penyebab utama, namun mereka juga mengeluhkan kurangnya fasilitas pembuangan sampah
dan minimnya program sosialisasi dari pihak terkait. Selain itu, pembersihan saluran oleh pemerintah tidak dilakukan secara rutin, sehingga kondisi saluran menjadi semakin menurun. Rekomendasi jangka pendek. Untuk solusi jangka pendek, kami merekomendasikan beberapa tindakan segera, diantaranya melakukan normalisasi dan rehabilitasi saluran secara berkala, meningkatkan pengelolaan sampah, mulai dari penyediaan tempat sampah hingga penegakan aturan kebersihan, mengoptimalkan fungsi pintu air atau tight gate untuk mengontrol aliran air saat pasang, melaksanakan kegiatan gotong royong rutin bersama masyarakat sebagai bentuk partisipasi langsung. Rekomendasi jangka panjang. Untuk jangka panjang, perlu dibangun sistem drainase terpadu dengan kapasitas besar yang dapat menampung aliran air dari permukiman padat. Konsep Sponge City juga dapat diterapkan, seperti pembuatan sumur resapan, biopori, rooftop garden, serta penambahan ruang terbuka hijau. Selain itu, pembangunan sistem polder dan pompa mekanik sangat dibutuhkan untuk kawasan yang elevasinya lebih rendah dari permukaan laut. Upaya ini harus diiringi dengan sosialisasi dan pendidikan lingkungan yang berkelanjutan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, banjir di Parangtambung merupakan masalah yang kompleks, yang muncul akibat kombinasi faktor internal seperti buruknya drainase dan faktor eksternal seperti pasang laut dan curah hujan ekstrim. Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan yang terpadu, meliputi aspek teknis, ekologis, dan sosial. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak akademisi menjadi kunci utama untuk mewujudkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Lalu, saran yang dapat kami berikan kepada beberapa pihak, yang pertama adalah kepada pemerintah diharapkan memberikan prioritas anggaran untuk perbaikan infrastruktur drainase dan menegakkan hukum terkait pengelolaan sampah. Lalu yang kedua, kepada masyarakat diperlukan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan fasilitas drainase. Lalu, saran yang terakhir kepada akademisi atau lembaga swadaya masyarakat, yaitu dapat melanjutkan penelitian dan memberikan pendampingan kepada warga untuk mengembangkan solusi berbasis komunitas.